Puluhan mantan pejabat tinggi Israel menyerukan untuk menggulingkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dari jabatannya. Bahkan mereka berbondong-bondong telah menandatangani surat tuntutan agar Netanyahu dicopot. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan pejabat tinggi yang mendesak Netanyahu mundur berjumlah sampai 40 orang. Di antaranya mantan pejabat keamanan nasional Israel, ilmuwan ternama, bahkan pemimpin bisnis terkemuka. Mereka menyerukan kepada Presiden Israel untuk secara paksa memecat Benyamin Netanyahu dari jabatannya. Menurut mereka, Netanyahu merupakan ancaman eksistensial terhadap negara tersebut. Puluhan pejabat tinggi itu mengirim surat desakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Mereka menegaskan bahwa Netanyahu orang yang paling bertanggung jawab karena menciptakan keadaan dan perpecahan di dalam Israel. Selain itu, Netanyahu juga dianggap yang menyebabkan operasi Badai Al-Aqsa termasuk kabinet sayap kanannya dan berbagai kebijakan. Surat tersebut juga menyinggung bagaimana para pemimpin Iran dan Hamas serta Hizbullah melihat Israel yang goyah. Mereka menyebut kelompok-kelompok tersebut telah memanfaatkan kelemahan itu untuk melawan Israel. Selain itu, Netanyahu juga disebut telah menyalahkan orang lain dan menghasut orang-orang yang telah berjuang untuk menyelamatkan demokrasi Israel. Warship, this is Marlin Luanda. We are hit by a missile. We are hit by a missile. We are on fire. We are on fire. Starboard side deck is on fire. Angkatan Laut bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak Inggris Marlin Luanda di Teluk Aden pada Jumat 26 Januari 2024. Kini beredar di media sosial rekaman suara awak kapal tersebut saat Yaman berhasil membakar kapal mereka. Suasana mencekam pun terasa karena suara panik dari awak kapal. Inilah rekaman suara dari awak kapal Inggris saat kapal yang dinaikinya dihantam rudal Houthi. Dengan suara memburu, awak kapal Marlin Luanda itu melaporkan bahwa kapalnya terkena rudal. Ia juga menyebut kapal yang dinaikinya terbakar hebat. Sementara itu dikutip dari Al-Mayadin, penyerangan kapal tanker Inggris di Teluk Aden ini dikonfirmasi oleh juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Rudal-rudal Houthi itu pun membuat kapal tanker Israel terbakar hebat dan berkobar-kobar. Serangan terhadap Marlin Luanda menandai pertama kalinya sebuah kapal Inggris diserang oleh pasukan Yaman. Sari membenarkan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan rudal angkatan laut yang dirahasiakan. Ia menegaskan kembali bahwa operasi YAF akan terus berlanjut di Laut Merah dan Laut Arab melawan kapal-kapal Israel dan kapal-kapal tujuan Israel hingga perang Israel di Gaza dihentikan. Sementara itu, perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey mengatakan bahwa kebakaran terjadi ketika sebuah kapal terkena rudal di Tenggara Aden, Yaman. Ambrey melaporkan bahwa para kru dilaporkan selamat meski kapal terbakar hebat. Warship, this is Marlin Luanda. We are hit by a missile. We are hit by a missile. We are on fire. We are on fire. Starboard side. Serangan Houthi Yaman terhadap kapal tanker minyak Inggris di Teluk Aden rupanya menimbulkan kepanikan dari Amerika Serikat. Mereka tak segan menyebut bahwa hal itu menjadi ancaman besar terhadap kapal dagang dan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, militer AS mengonfirmasi bahwa kapal tanker minyak Inggris itu diserang pada Jumat 26 Januari 2024. Meski begitu, AS mengatakan tidak ada korban luka imbas serangan Houthi tersebut. USS Carney dan kapal koalisi lainnya pun langsung memberikan bantuan terhadap kapal minyak tersebut. Adapun kapal yang diserang Houthi ialah Marlin Luanda yang berbendera Kepulauan Marshall. Saat diserang, awak kapal Inggris pun melakukan panggilan darurat dan melaporkan serangan yang terjadi. Rupanya Houthi tak berhenti sampai di situ. Sekira 8 jam kemudian, pasukan Yaman kembali meluncurkan rudal anti kapal yang diarahkan ke Laut Merah. Namun, Komando Pusat AS melaporkan bahwa militer Amerika berhasil menghancurkan rudal anti kapal tersebut. Mereka pun menyebut bahwa rudal itu menimbulkan ancaman besar terhadap kapal AS di wilayah itu. Diketahui bahwa serangan terhadap kapal Inggris itu dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Jenderal
Yahya Sari. Dengan adanya penyerangan terhadap kapal Inggris ini menandai pertama kalinya Houthi membalas serangan Inggris. Hizbullah pasukan Lebanon meluncurkan sejumlah serangan mematikan di Israel Utara. Mereka meluncurkan rudal berat Burkan ke beberapa wilayah. Serangan itu sampai membuat warga Israel diminta untuk berdoa. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah itu dilancarkan pada Jumat 26 Januari 2024 malam. Rudal Burkan itu telah menghantam setidaknya 5 lokasi militer pendudukan Israel, termasuk barak dan tempat berkumpul di Al-Jalil Barat. Adapun serangan itu diluncurkan di sekitar Shlomi dan Barak Hanita. Di sektor timur, Hizbullah menyerang sebanyak 4 kali sejak pukul 8.10 sampai 23.05 waktu setempat. Kemudian di sektor barat, 5 serangan dilancarkan Hizbullah secara intens sejak pukul 21 sampai 22.40 waktu setempat. Menanggapi serangan itu, seruan menyebar di media sosial dalam entitas pendudukan Israel. Mereka meminta kepada para pemukim berdoa bagi tentara di utara. Tak menyangkal, tentara Israel mengakui serangan Hizbullah itu menjadi malam yang sulit di garis depan dengan Lebanon. Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa pasukannya kembali menyerang pangkalan militer milik Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, pasukan tersebut menyerang 2 pangkalan AS sekaligus, yakni Konoko dan Green Village di wilayah Suriah. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak melancarkan serangan itu pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi menggunakan drone. Pangkalan militer yang diserang yakni di ladang gas Konoko dan pangkalan di sekitar desa Al-Qadra. Irak menegaskan komitmennya untuk terus melawan Amerika di Irak. Mereka tak segan menargetkan basis-basisnya di wilayah tersebut. Irak menegaskan bahwa operasi mereka dilakukan sebagai respon terhadap pembantaian pendudukan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Jumat 26 Januari, pangkalan AS Ain al-Ashad di Irak Barat menjadi sasaran drone. Bahkan baru-baru ini, perlawanan Irak memperluas cakupan operasinya di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sekretaris Jenderal Khatib Sayyid al-Syuhada Abu Ala al-Walai mengumumkan bahwa perlawanan telah beralih ke tahap kedua operasinya, di mana mereka akan berupaya untuk menegakkan blokade rute maritim Mediterania ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di wilayah pendudukan Palestina. Kelompok Lebanon Hizbullah dikabarkan menggunakan senjata baru dari Iran untuk pertama kalinya. Adapun senjata yang digunakan ialah peluru kendali anti-tank Iran untuk menargetkan pos pengawasan Zionis di perbatasan. Dikutip dari Defense Blog, Hizbullah diprediksi akan semakin memperkuat posisinya di selatan Lebanon. Hal itu imbas senjata dari Iran, yakni rudal anti-tank atau ATGM Almas. Senjata ini merupakan produksi asli buatan Iran yang merupakan tiruan dari sistem rudal anti-tank Israel Rafael Spike MR. Jurnalis Defense News melaporkan bahwa Hizbullah menggunakan rudal Almas untuk pertama kalinya menyerang pos pengawasan Israel di wilayah perbatasan. Sebuah video yang diunggah oleh Bapak Takfai di akun X memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Almas menghantam pos pengawasan militer Israel. Dalam rekaman berdurasi 1 menit 28 detik itu terlihat rudal tersebut bergerak dengan cepat ke pos tentara Israel yang terletak di sisi tebing di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Tentu senjata dari Iran ini pun semakin mengancam posisi dari Israel di perbatasan, sebab rudal Almas adalah senjata yang diluncurkan dari tabung, baik permukaan ke permukaan maupun dari udara ke permukaan. Jangkauan operasional dari rudal ini mencapai 8 km. Hizbullah pasukan Lebanon untuk pertama kalinya menggunakan rudal dari Iran. Rudal bernama Almas itu telah diluncurkan untuk menyerang pos pengawasan Israel di perbatasan. Rupanya rudal itu merupakan rudal tiruan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF Rafael Spike MR.
Dikutip dari Defense Blog, rudal anti-tank Almas alias Diamond itu merupakan senjata yang diluncurkan dari tabung permukaan ke permukaan dan udara ke permukaan. Rudal ini mengandalkan panduan kawah dan inframerah serta memiliki kemampuan menembak dan melupakan. Sistem ini adalah salinan rekayasa balik dari sistem Spike anti-tank Guided Missile atau ATGM Israel. Rudal Almas ini juga memiliki hulu ledak tandem dengan hulu ledak depan diposisikan tepat di belakang kepala pelacak di hidung rudal. Jangkauan operasionalnya mencapai 8 km. Sistem persenjataan ini diyakini dikembangkan melalui rekayasa balik rudal Spike yang jatuh ke tangan Hizbullah selama konflik tahun 2006 dengan Israel. Selanjutnya, rudal-rudal ini dikirim ke Iran untuk dianalisis dan direplikasi. Rudal ini pertama kalinya digunakan untuk menyerang pos pengawasan Israel di wilayah perbatasan kemarin. Sebuah video yang diunggah oleh Babak Takfai di akun X memperlihatkan detik-detik rudal anti-tank Almas menghantam pos pengawasan militer Israel. Dalam rekaman berdurasi 1 menit 28 detik itu terlihat rudal tersebut bergerak dengan cepat ke pos tentara Israel yang terletak di sisi tebing di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.